Bapak Ibu monggo, ini ada beberapa pertanyaan. Lumayan banyak nggih. Bagaimana memperlakukan mushaf yang sudah robek atau rusak karena sudah pasti tidak tersentuh untuk dibaca? Nah, Bapak Ibu, ini masalah klasik zaman modern. Jadi saat ini ya di Kota Ungaran, kita bicara spesifik. Kayaknya kebutuhan mushaf itu mulai berkurang. Sehingga mushaf itu yang baru-baru saja masih kenceling dorong dibukai. Sing wis kadung lawas biyen ora kanggo masalahe sing anyar isih akeh. Kita bicara di sini loh ya. Kita bicara di sini. Mungkin di Papua beda. Kan kita enggak tahu. Mungkin di tempat lain beda. Nah, oke. Adanya seperti ini sehingga kita kan prinsipe nek nggawa Quran kan sing anyar, sing amoh megah. Apa meneh sing tulisane zaman biyen kan kertas buram, sing kertas enteng nika to. Oh sakniki Quran kan kertasnya bagus-bagus. Sehingga diwaca ning mripat enak. Akhire kan ora kanggo. Nah, ora kanggo ana sing suwek, ana sing potol dan seterusnya. Bapak Ibu, ini harus mendapatkan perlakuan khusus. Yang pertama, ini himbauan dulu sebelum kita bicara ini. Kalau Quran itu dirasa sudah cukup, tidak usah beli lagi. Itu dulu. Karena dengan adanya pembelian yang baru, itu otomatis membuat yang lama tidak kepakai. Itu otomatis. Kecuali kalau memang sudah dicek kebutuhannya sekian. Kalau kebutuhannya hanya jumlahnya 10, kemudian ditambahi 10, sementara pembacanya hanya 10, itu tidak perlu. Itu poin satu. Sehingga kita tidak surplus, karena produksi Quran di Indonesia itu banyak. Produksi ini. Padahal sekarang orang sudah mulai beralih. Jangankan Quran, Yasin. Wow, jenengan Yasinan nggih? Membaca Yasin mboten? Nah, ada pertanyaan unik di Mapakan, kula le jawab ya rada guyu kan. Pitakonane iki unik. Pak, saiki nek mitung dina 40. Ngekeki Yasin kan wah diwaca wong ning omah ditumpuk ning dhuwur kulkas kok doano. Saking akehe. Lah ngene, iki kan anggo ngekeki Yasin kan ora kanggo. Piye Pak, ngekeki Yasin karo rokok apik endi ngono? Pertanyaane ngoten niku jajal. Lah, iki pertanyaane kok ora apple to apple ngene, Yasin lawane rokok. Lah sing ngudut kan ya seneng. Lah, kula jawab. Nuwun sewu memang kalau hari ini di lingkungan kita buku Yasin sudah kebanyakan. Ya kita bicara fakta lo ya. Nggih. Dadi ora diwaca. Ora diwaca isih do tulisan ana tulisane kae. Masih sampai detik ini masih. Nah, dari sisi kemanfaatan tentu memberikan Yasin detik ini kan kurang manfaatnya. Lah nek rokok ya ora ngerti bandingane dong aja rokok lah. Sajadah apa-apa. Mosok kok Yasin bandingane kok masalah kok niku mekruh ana sing mengatakan haram. Nah, tapi kalau pembandingnya itu ya mumet les jawab. Cuma intinya mana yang lebih bermanfaat itu yang diambil. Jadi jangan sampai berlebih. Lah akhirnya kan Yasin nasibnya sama dengan pertanyaan ini. Ora diwaca nganti 17 tahun, ngerti-ngerti wis rada amoh isih ning ngene wadahe ora tau diwaca. Meh diguwak wedi, ora diguwak ngebak-bak inggon. Itulah yang terjadi. Nah, memang kalau masih bisa dibaca, masih bisa dimanfaatkan dan kita tahu bisa dimanfaatkan, itu tidak boleh dibuang. Lah ini sing susah makanya. Berarti kita kan harus nelaah dulu. Iki sapa dimanfaatke. Kalau tidak bisa, lah meh dikapake ngobong mboten wani, Pak. Kecuali nek wis pitil-pitil ya, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi ini nanti ditafsir dulu. Kalau sudah tidak mungkin bisa dimanfaatkan,
Ya, kalau ini kan sudah robek atau rusak karena sudah pasti tidak tersentuh atau untuk dibaca. Kan robek itu ada kelasnya. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Tidak bisa dipakai sebagian, tidak bisa dipakai seluruhnya. Lho ono lho kuwi hitungane. Tidak kemudian Pak do potol 15 nggon. Lah tapi liyane siapa? Nah, kalau masih baik kan kita tidak punya alasan untuk memusnahkan. Sehingga ya piye-piyeno kudu diopeni. Itu kenapa tadi saya menyampaikan ojo ditambahi lah sakniki umpamane lae kamote 20 tambahiannya 20 sing 20 ada kok ke ngendi. Kan susah. Nah, ini kita bicara faktanya, realitanya begitu. Nah, jika mohon maaf, ini jika ini ditegesi tenan ojo ngantuk. Jika betul-betul tidak bisa dimanfaatkan, sobek, tidak bisa dibaca dengan baik, atau hal-hal lain yang tidak mungkin lagi untuk dibaca, diselamatkan dan seterusnya, maka langkah terakhir adalah dimusnahkan. Dimusnahkan ada dua para ulama menyebutnya. Pertama adalah dikum banyu nganti tulisane ilang. Itu carane. Dikum. Niki nek dikum kan suwe-suwe tulisane ilang nggih. Tapi masalahnya Quran sakniki niku dikum nganti 3 dina tulisane ra ilang. Karena tintanya bagus-bagus kan. Jenengan pernah ngekum Quran mboten? Mangke jajal. Dikum 2 dina ilang mboten tulisane. Nah, kalau memungkinkan seperti itu, dikum nganti tulisannya hilang, baru dihancurkan. Caranya adalah dengan dibakar. Nah, kalau tidak memungkinkan karena tulisannya ora iso hilang, ya langsung dibakar. Dibakarnya pun kudu nganggo adab. Ora kena dibakar di tempat sampah. Caranya membakar para ulama menyampaikan, bismillah niat ingsun bakal Quran bukan untuk membinasakan tapi untuk menjaga dari terhina. Itu niate. Niate menjaga agar jangan sampai terhina. Karena apa? Kalau ini tidak dibakar nanti kan gawe dolanan bocah, iso kawul tekan didi, tekan bak sampah dan sebagainya, kita tidak mentolong. Maka niatnya adalah untuk menyelamatkan. Niatnya itu dulu. Terus yang kedua, cara membakarnya adalah dengan mencari tempat yang bagus. Piye maksudnya tempat yang bagus? Jenengan golek nopo tong apa-apa, wadah toh. Diwadahi yang itu tidak najis. Berarti kan bersih. Nah, bar bersih, dokoke panggonan sing dhuwur kira-kira sedikit-sedikitnya setengah detik jenengan kira-kira ya di atas pusara. Aja ning ngisor. Nek bakal sampah kan ngisor Bapak Ibu. Nah, ini nggawa apa jenenge meja apa dokoke ning dhuwur apa. Nah, baru kemudian dibakar bismillah niat ingsun seperti itu. Nanti abunya dikasih dibuang di tempat yang tidak terinjak oleh orang. Di mana itu? Silahkan dibuang di sungai atau di mana? Mboten sungai Gangga, sungai Gangga ning India. Kuwi gawe mbuak awune menungso. Ini untuk penghormatan. Jadi Bapak Ibu, Quran itu begitu mulianya. Maka kemuliaan Quran ya tidak boleh dihilangkan. Itulah cara terpaksa terakhir. Tapi kalau bisa kita kan bicarakan hilir hulu ya. Jadi kita lihat dari hulunya dulu. Masalahnya terjadi begitu tuh kenapa toh? Malas sebagian orang itu untuk ngopeni Quran. Suwek sithik wegah. Padahal mestine suwek sithik disolasi kan iso. Bisa mboten, Pak? Bisa. Disebabkan karena banyak Quran baru akhirnya wegah. Terus baru wegah karepe meh diobong. Ndak boleh. Harus ditunggu sampai betul-betul terpaksa. Itu cara kita memuliakan Al-Quran. Ojo gampang ngobong Quran. Nah, sekali lagi kalau terpaksa ya gimana lagi? Nah, itu pertanyaan yang pertama.